Pemirsa, sore ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Pekan ini sebetulnya cuaca politik menurut saya rada tenang. Alhamdulillah. Namun di 2 hari terakhir memanas, menghangat. Terutama dihangatkan oleh para mahasiswa yang tergabung di BEM UI dan BEM seluruh Indonesia. Dan yang lebih mengagetkan lagi, tiba-tiba BEM UI mengeluarkan rapor merah untuk kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf. Dan sore ini saya sengaja mengundang Ketua BEM UI. Leon apa lengkapnya? Leon Alvinda Putra. Alvinda Putra. Dan juru bicara Presiden Fajrul. Terima kasih Bang Karni. 2 hari lagi kita harus panggil beliau His Excellency. Karena 2 hari lagi beliau akan berakhir jadi jubir. Jadi ini jubir perpisahan malam atau sore gatheringnya jubir kita. Terima kasih sudah mengundang di Bung Leon, menarik. Saya kira baru kali ini kabinet dikasih rapor. Iya, kasih rapot. Kami belum terima rapot. Ada yang dapat B, Ada dapat. keluar gitu. Kayaknya E semua. Nah, ada yang D, E dan F. Ada yang B ya? remedial gitu. Jadi Kejam sekali gurunya ini. kejam. Ada yang dapat A malah. Kejam banget. Atau B lah, Iya. C lah agak cukup. Kejam banget. Dosennya kejam Gimana cara penilaiannya? Metode apa yang dipakai BEM UI untuk menilai itu? Ya baik, terima kasih Bang Karni. Fajrul. Iya. Jadi 2 hari lalu itu dalam bertepatan dengan momentum evaluasi 2 tahun Ya, pelantikan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, teman-teman BEM UI itu mengeluarkan penilaian, kita sebut seperti itu, yang memang kita dasari dari kajian yang telah kita buat sebelumnya, pengawalan isu dan lain sebagainya, yang lengkap sebenarnya kita lampirkan juga dalam postingan tersebut memang, dan di situ kita mencantumkan beberapa kemudian nilai dari isu yang kita kawal. Sebagai contoh misalnya terkait dengan pendidikan tinggi, kami memberikan E untuk Pak Nadiem Makarim atas dasar jaminan kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik di perguruan tinggi yang dalam 2 tahun ini kemudian mengalami kemunduran. Ini bukanlah hal yang baru sebenarnya, ketika kemudian banyak sekali kampus gitu yang justru mengeluarkan atau kemudian memberikan sanksi DO dan skorsing kepada mahasiswanya karena menyampaikan aspirasi. Dan dalam hal ini negara tidak hadir untuk menjamin kebebasan berpendapat itu. Kenapa saya bilang misalnya negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan tidak hadir? Karena di bulan April waktu itu kita sudah sempat audiensi dengan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud. Kita sudah sampaikan bahwa ini banyak sekali yang di DO, termasuk salah satu waktu itu kita bawa mahasiswa Unila Universitas Lancang Kuning, dan kami tekankan tidak boleh ada pembiaran. Kami juga sudah kasih solusi dan lain sebagainya, namun justru setelah bulan April itu banyak lagi bertambah dan lain sebagainya. Padahal menurut misalnya Konvenan Internasional ECOSOC itu salah satu tujuan pendidikan adalah penguatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Nah, jadi satu contoh itu kami melihat dari satu isu itu bahwa Pak Nadiem itu mendapat nilai E untuk menjamin kebebasan berpendapat di dalam kampus. Tapi ada bukti bahwa yang di DO itu memang karena dia menggunakan kebebasan berpendapat atau mengeluarkan aspirasi. Ada, banyak Bang. Jadi salah satunya Bang Fajrul juga sudah saya kirim datanya yang listnya itu, dan banyak sekali misalnya contohnya STY Inaba, 20 orang itu diskorsing karena mengikuti demonstrasi terkait UKT. Kemudian juga contoh lagi Ketua Majelis Universitas Mahasiswa Taman Siswa Yogyakarta
itu diberhentikan dari jabatannya oleh rektor karena juga memimpin demo terkait UKT. Misalnya seperti itu. OKT apa itu? Uang kuliah. Tunggal. Uang Uang kuliah tunggal, biaya kuliah. Tapi kalaulah memang kebebasan kampus itu hilang, bagaimana bisa kemarin itu Anda demo 2 hari berturut-turut, bahkan atasnamakan BEM seluruh Indonesia? Betul. Dan bagaimana bisa juga Anda mengeluarkan rapor untuk para menteri-menteri kabinet Indonesia maju. Indonesia Maju? Harusnya Anda udah di DO juga. Gini Bang, jadi permasalahannya kebebasan berpendapat itu kan tidak boleh misalnya didapat oleh sebagian. Misalnya BEM UI aja. Syukur kita dapat nih, tidak di demo, tidak di DO misalnya kemarin. Tapi sayangnya di beberapa kampus itu tidak terjamin. Di UKI Makassar 28 orang, kemudian di Universitas Khairun, di Universitas Nasional, kemudian tadi di Universitas Lancang Kuning, di STIA Inaba, Universitas Teknokrat Indonesia, itu ternyata terjadi pelanggaran kebebasan berpendapat. Nah, disitulah yang kemudian kami angkat ke dalam isu nasional karena presidennya sudah banyak, sudah puluhan mahasiswa yang harus kena skors, kena DO, ini belum lagi termasuk ke dalam lembaga. Misalnya BEM FH Universitas Bengkulu dibekukan oleh dekanatnya karena mengkritik birokrasi yang sulit. Apa itu kebijakan masing-masing kampus atau kebijakan nasional? Itu dia, ketika audiensi itu kami sampaikan bahwa negara harus sudah hadir di sini. Karena ternyata dalam 2 tahun terakhir kasusnya terus meningkat. Menjadi satu presiden yang dilakukan oleh berbagai kampus karena salah satunya tidak ada ketegasan gitu dalam Kementerian Pendidikan untuk kemudian memastikan itu tidak terjadi lagi. Nah, waktu itu kami bawa policy brief di bulan April itu kami sampaikan harus segera bertindak. Nah, sayangnya sampai di bulan Oktober ini belum ada, bahkan mohon maaf Bang, pernyataan saja dari Pak Nadiem bahwa sedikit saja pernyataan bahwa seharusnya kampus menjamin kebebasan berpendapat itu belum ada sampai sekarang. Baik. Itu kenapa kemudian akhirnya kami memutuskan memberikan nilai E. Ada juga yang memberikan nilai D. Misalnya E masih bisa diulang ya? itu harus drop out Bang. Oh, harus diganti. Bukannya F ya? Kalau di UIE. Oh, UIE. Waduh. Ya, kalau Berat sekali. Standar UI. terus ada juga yang kita kasih D. Kita berharap ini kita melihat masih bisa ada perbaikan. Karena saya S2, S3-nya kan di UI saya. Jadi makanya saya bilang kejam banget. Sementara profesor saya nggak sekejam-kejam itu di UI. Karena ini menyangkut banyak orang, Bang. Oh iya. Menteri ini menyangkut banyak orang. Baik. Menilai. Kalau nih belum lulus S1 udah kejam. baru putik ya. Udah mau dipotong semua. Tapi pertanyaannya gini. Itu kan di bagian pendidikan. Oke lah. Anda semua mengalami hari-hari di kampus. Dan Anda bisa nggak sekedar mengamati, tapi mengalami. Tapi bagaimana pula BEM UI bisa menilai menteri-menteri kabinet bidang kerja yang bermacam-macam? Jadi begini Bang, sebagai catatan kami itu tidak menilai semua menteri. Kenapa? Pertama, kami menyesuaikan dengan isu yang kami bawa. Jadi dari awal ketika misalnya saya mencalonkan diri sebagai ketua BEM dalam masa kampanye, saya sudah menyampaikan ini isu yang akan kita bawa 1 tahun ke depan. Itu kita punya kerangkanya berdasarkan urgensi, signifikansi, dan aksesibilitas. Misalnya, kerangka internal yang kita gunakan untuk memilih isu-isu. Kemudian, yang kedua, kita melakukan kajian terhadap beberapa isu tersebut. Nah, yang kami nilai itu adalah menteri-menteri yang berkaitan dengan kajian tersebut. Jadi misalnya, ada yang kritik kok BEM UI nggak memberi nilai ke Menteri C misalnya, Menteri D, karena memang kami tidak punya dasar. Makanya tadi kami menilai yang kami punya dasar, kami sudah mengkaji dan kami sudah mengawal isu tersebut dari beberapa kurun waktu terakhir, bahkan ada yang dalam 2 tahun terakhir selama pemerintahan itu kita kawal terus. Jadi itu yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam kemudian kita memberikan nilai. Jadi tidak semua menteri kita beri nilai karena tadi secara sumber daya juga mahasiswa juga memiliki keterbatasan gitu. Kita secara background keilmuan juga tentu memiliki keterbatasan dalam mengkaji permasalahan yang ada. Ya tapi ya kalau begitu apa bisa dinamakan rapor merah kabinet Jokowi Ma'ruf? Makanya kalau hanya sebagian kecil dari makanya di situ kita detailkan. Kita detailkan. Kabinet itu rapor merah yang siapa saja yang dapat rapor merah gitu. Jadi kita spesifikan. Jadi kita tidak bilang misalnya semua menteri dicopot, enggak, atau
semua menteri harus dievaluasi enggak, tapi kita spesifikkan. Oh, tadi misalnya Menteri Pendidikan. Oh, terus misalnya harus ada perbaikan Menteri Kesehatan. Oh, Oke. misalnya harus copot Menteri Lingkungan Hidup. Menteri Apa? Kesehatan boleh ngulang atau Ada, kita dapat D? dapat D. Itu Oh, artinya dapat D. kita yakin beliau masih bisa Dapat D. memperbaiki, terutama di gelombang ketiga. Kalau saya dia dapat A justru. Ya. Artinya bagaimana dia bisa mengendalikan pandemi yang Benar. bulan Mhm. September kemarin puncaknya naik Mhm. sampai rumah sakit pun kalang kabut udah Ya. gak ada tempat. Mhm. Tapi dengan dia drop vaksin begitu banyak Mhm. di Republik ini itu jadi reda. Ya. Apa nggak dapat A tuh? Kalau Atau A minus lah. A minus. kalau kita melihat itu harus tetap harus ada perbaikan, Bang. Karena Oke. sekalipun itu di gelombang kedua kita harus fair bahwa yang meninggal itu bukan hanya sekedar angka. Lebih dari Iya. 140.000 orang sudah meninggal dan banyak kejadian misalnya kelangkaan tabung oksigen, kegagapan kita di awal ketika gelombang kedua, kemudian tadi rumah sakit yang penuh dan di sini angka D untuk perbaikan itu kita berharap di gelombang ketiga itu tidak terjadi lagi gitu. Jadi kan sekarang banyak sekali prediksi peneliti bahwa akan terjadi gelombang ketiga misalnya. Nah, kasus kemarin banyak misalnya tracing yang juga masih di bawah standar WHO, itu kita berharap diperbaiki oleh beliau gitu. Termasuk juga ketimpangan vaksin. Misalnya di DKI Jakarta itu sudah 130%. Tapi kalau kita misalnya geser ke beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, terutama misalnya Papua, baru 20%. Ini juga yang kita dorong untuk diperbaiki seperti itu. Anda mau menilai orang itu saya ingin tahu mekanismenya ya. Apakah Anda melalui rapat seluruh pleno BEM dan apakah semua yang rapat itu punya hak suara yang sama ataukah hanya sekelompok pengurus BEM? Ah ya, siap. Jadi kalau di BEM UI itu kita ada namanya bidang sosial politik. Nah itu di sana kita mengkaji, mendiskusikan terkait isu-isu yang akan kita bawa. Ada departemen kajian strategis, tugasnya yang menulis, menganalisis, dan departemen aksi propaganda yang membumikan isunya, kemudian menyuarakan dan lain sebagainya. Sebagai catatan, tuntutan ini bukan hanya tuntutan BEM UI, tapi BEM se-UI. Artinya semua fakultas itu juga setuju dengan tuntutan ini. Gitu. Dan di situ kita sepakati bersama mana yang kira-kira masih kita anggap harus ada perbaikan, mana yang kira-kira menurut kita tadi sudah kita usahakan tapi tidak ada perubahan atau perbaikan dalam isu tersebut sehingga harus kita kasih E gitu. Jadi ada rapat di sana. Ada namanya kalau kita forumnya Sospolnet. Gitu. Ada juga kalau forum ketua BEM UI berarti 16 ketua BEM tuh CEM. Ya, tapi sebelum Anda jatuhkan penilaian, Anda temuin nggak menteri yang bersangkutan? Oh, pengawalannya itu sudah macam beda-beda, Bang. Misalnya tadi kalau Kementerian Pendidikan di bulan April kita sudah audiensi, diterimanya oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kemudian misalnya Kementerian Kesehatan di bulan Agustus itu kita sudah buat 3 kajian dan 1 policy brief yang kita kasih ke Bu Siti. Siti Nadia, Ya. juru bicara Kementerian Kesehatan. Betul. Kemudian juga kalau lingkungan hidup, wah itu kita sudah banyak sekali dari tahun lalu itu kita sudah serahkan misalnya kajian tentang energi baru terbarukan. Target Indonesia misalnya di 2025 itu kan 23% bauran energi terbarukan. Tapi sekarang itu masih berada di angka 13%. Bu Siti dapat nilai apa? E juga. Waduh. E juga. Ini Berat karena nih. ini contohnya, Bang. Jangan-jangan Bang Karni dapat E juga. Contohnya ini tadi kan ini baru 13%, sedangkan sisa 4 tahun lagi. Kita tahu bahwa sektor energi itu jadi salah satu sektor terbesar penyumbang emisi gas rumah kaca yang menyebabkan krisis iklim gitu. Sehingga menurut kita dengan misalnya tidak ada langkah-langkah luar biasa untuk mempercepat penyelesaian permasalahan krisis iklim, itu salah satu dasar kemudian kita memberi nilai itu. Belum lagi ada undang-undang minerba misalnya yang justru semakin mengedepankan energi batu bara. Padahal tadi seharusnya kita memperbanyak energi baru terbarukan. Kemudian ada juga terkait undang-undang cipta kerja juga yang kalau menurut kajian kami mendegradasi atau mengurangi partisipasi masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan misalnya gitu.
Kemudian juga terkait target net zero emission kita yang di tahun 2060 60, justru ya. Banyak negara itu di tahun 2050, bahkan negara-negara beberapa negara di Afrika juga berani menyampaikan 2050. Brazil juga 2050 misalnya. Kalau misalnya Bu Siti itu mau mengikuti pidato Pak Jokowi di KTT Climate Adaptation Summit di bulan Februari terkait langkah luar biasa, harusnya berani kita bikin 2045 misalnya. Target ambisius untuk bisa mencapai net zero emission. Baik, saya simpan dulu pertanyaan saya untuk energi. Saya terkesima juga nih. Saya persilakan Terima kasih banyak Bang Karni. Pak Terima juru kasih. bicara Presiden menjawab. Terima kasih, ini Karni Ilyas Club. Saya Yes. anggotanya. Siap. Leon, terima kasih ya. Siap. Pertama, terima kasih banyak ini kepada teman-teman BEMC. BEMS ini kan hanya salah satu dari kumpulan BEM ya. Betul. Karena saya lihat ada juga BEM Betul, Nusantara, ada juga. ada BEM ini, BEM Betul. itu. Di dalam BEMC ada UI. Menarik. Yang penting menurut saya kehadiran teman-teman ini baik dalam bentuk kritik semacam ini ya. Dan kemudian yang kedua juga turun ke jalan. Saya ingin mengatakan pertama terima kasih karena Pak Jokowi juga ketika Leon membuat gambar di media sosial, Pak Jokowi juga terima kasih Pak Bang Karni. Beliau bilang terima kasih masih tetap ada kritik di negeri ini dan semua pihak agar menghargai mereka yang melakukan kritik. Nah, saya juga karena masih jubir beliau, jadi juga berterima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa Indonesia baik yang bergabung di BEMC, BEM Nusantara, BEM UI atau yang lain-lain. Ini juga paling tidak menurut saya berarti demokrasi sedang baik-baik saja nih Leon. Karena Leon kan nggak ke colek-colek kan aman kan selama 2 hari turun? Saya aman, tapi nanti ada catatan. Tapi saya Oke, aman. boleh. Nggak ada Iya. masalah. Iya. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi teman-teman tetap bisa mengajukan banyak Aspirasi. kritik, aspirasi dan segala macam. Dulu Leon, saya belum pernah di zaman Orde Baru ya, nggak pernah masuk televisi, apalagi bertemu dengan Bang Karni, nggak ada harapan. Sekarang teman-teman semua bisa ngomong. Beberapa hari yang lalu saya bicara dengan Leon juga di Mata Najwa, begitu keras ya, isunya juga itu juga menarik, Bang Karni dan segala macam. Nah, Presiden sekali lagi mengatakan terima kasih bahwa kita harus tetap menjaga demokrasi kritik di Republik ini. Karena itu teman-teman mahasiswa tetap bisa berdemo, karena saya juga sempat berdiskusi dengan Presiden mengatakan bahwa bukannya mereka hak konstitusional dilindungi, Undang-Undang 998 juga membela mereka, dan kemudian sepanjang tidak melanggar undang-undang itu nggak ada masalah, kan seperti itu. Kalaupun ada beberapa kejadian di lapangan kemarin, misalnya dalam kasus mahasiswa yang di Tangerang ya, nah itu langsung Presiden menegur Kapolri dan kemudian Kapolri langsung yang bersangkutan sekarang ditahan ya oleh Bidang Polri, dan kemudian 2 hari yang lalu Kapolri juga masih mengingatkan seperti itu. Dan alhamdulillah juga Presiden juga sudah memberikan amnesti Bang Karni kepada dosen dari Universitas Kuala karena menulis di media sosial dan sudah diberikan amnesti juga. Jadi mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh teman-teman, bukan hanya mahasiswa dan semuanya, itu berupaya Presiden Joko Widodo untuk melindungi hak untuk melakukan berkumpul, berpendapat, menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan seperti ini. Dan Leon, jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan ragu-ragu dengan teman-teman untuk melakukan kritik, karena memang tidak pernah sebuah kebijakan pemerintah itu 100% benar. Makanya di waktu masa reformasi, kenapa kami mati-matian memperjuangkan Mahkamah Konstitusi, itu salah satunya adalah agar kalau kita ada masalah dengan undang-undang, kita bisa datang ke sana. Apabila ada masalah undang-undang dengan undang-undang dasar, kita datang ke sana. Jadi kalau tadi misalnya dikatakan terkait dengan undang-undang A, B, sampai Z itu, kalau memang ada keberatan dan kemudian bertentangan dengan undang-undang dasar, kami berharap juga dimanfaatkan lembaga-lembaga demokrasi itu. Yang ketiga, Bang Karni, tentu secara teoritis kan
kita mati-matian ini mempertahankan bahwa sistem demokrasi itu kan ada lembaga demokrasi. Di dalam lembaga, saya mengubah dari treatment nih, Bang Karni. Sistem hukum kan ada struktur, ada substansi, ada kultur. Nah, ini saya ganti menjadi struktur demokrasi, diisinya adalah lembaga demokrasi dan aparat. Kemudian yang kedua adalah regulasi yang demokratis, dan yang ketiga adalah kultur atau habitus demokrasi. Nah, lembaga-lembaga demokrasi tetap kita jaga. Nah, teman-teman kadang-kadang berhadapan dengan aparat nih Bang Karni. Nah, ini presiden langsung turun nih. Dalam kasus Suroto langsung turun. Dalam kasus yang Aceh itu dosen dari Aceh, beliau langsung memberikan amnesti. Dalam kasus yang di Tangerang, langsung Kapolri turun dan kemudian anggota tersebut juga sudah ditahan. Nah, dalam terkait dengan substansi atau regulasi demokrasi, nah ini kalau terjadi masalah nih Leon, misalnya undang-undang tadi yang disebutkan, mohon dimanfaatkan nih lembaga demokrasi yang bernama Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, terkait dengan habitus atau kultur demokrasi, tentu kita harus menghormati nih, saling menghormati hak dan kewajiban, baik di aparatnya, baik kita semua, supaya saling menghormati di dalam pelaksanaan regulasi yang sifatnya demokratis. Apabila yang tidak demokratis, mari kita sama-sama buka. Bang Karni kan masih ingat ketika saya mengajukan independen untuk gubernur, bupati, wali kota independen, oleh karena di dalam undang-undang disebutkan bahwa hanya boleh partai dan non-partai. Akhirnya saya memanfaatkan Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah sampai hari ini kita gubernur, bupati, wali kota bisa calon independen. Tetapi kami maju lagi, capres independen. Kalah Bang Karni. 5 mengatakan tidak, 3 mengatakan ya. Termasuk salah satunya Pak Mahfud MD itu mengatakan tidak. Terpaksa kami menunggu amandemen nih Bang Karni. Jadi begitu, Leon. Jadi upayanya adalah bahwa kami terima kasih. Nah, laporan 2 tahun pemerintahan Joko Widodo yang dikeluarkan oleh kantor staf presiden, Pak Muldoko, itu judulnya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh 2021. Itu juga intinya adalah berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam kasus karena kita bersama-sama menghadapi pandemi. Memang mengalami penurunan Bang Karni, ada beberapa catatan dari Litbang Kompas ya, survei-survei. Kita harus mengakui ada beberapa memang penurunan dari Litbang Kompas itu. Misalnya dalam bidang politik dan keamanan dari 77% ke 70,8 ada penurunan. Kemudian di bidang penegakan hukum 71,3 ke 68,6, tapi ini kurang signifikan. Kenapa? Karena margin of error-nya agak cukup tinggi 2,8. Jadi ini nggak terlalu signifikan. Di bidang penegakan hukum 65,6 turun ke 60,6. Cukup signifikan sebenarnya, tetapi ada kenaikan yang tadi kata Bang Karni mestinya dapat A. Ini menterinya, yaitu untuk bidang untuk bidang ekonomi bukan. Ini untuk bidang ekonomi 57,8 menjadi 58,7. Ternyata ekonomi menaik. Nah, kalau ingin dibandingkan Litbang Kompas, kita bisa lihat juga yang dikeluarkan oleh SMRC. Saya mencatatkan tingkat kepuasan publik itu relatif stabil sejak 2019, Bang Karni. April 2019 71,4% menyatakan puas. Kemudian Oktober 2020 68,8%. Kemudian yang sekarang 68,5%. Jadi stabil. Nah, jadi kalau kita memakai penilaiannya teman-teman UI silakan, kan boleh. Kita memakai berbagai metodologi, tetapi kami memakai yang digunakan oleh Litbang Kompas dan juga dari SMRC dengan survei yang menurut kami cukup bisa diandalkan selama ini. Seperti itu Bang Karni. Ya, kalau melihat apa penjelasan dari juru bicara Presiden, kayaknya tadi untuk demokrasi, perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat itu pemerintah Jokowi dapat hijau semua itu, nggak ada merahnya malah.
Itu saya coba sedikit menambahkan juga ya Bang. Iya. Ini kan makanya kita sebut evaluasi 2 Benar, tahun. benar, gitu. benar, Artinya benar. kita juga akan melihat bagaimana juga yang terjadi Ya, di 2 membandingkan tahun. antar metode kan, ada Betul, metode betul. BEMSI, BEM UI, Betul. ada Litbang Kompas, Betul. ada Ada ini. juga misalnya survei LP3S Mm-mm. di bulan April yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat takut menyuarakan pendapat, itu juga ada. Mm-mm. Ada juga data Komnas HAM di 2020, lebih dari 1.200 aduan terkait dengan pelanggaran HAM dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. Ada juga catatan Kontras lebih dari 1.500 dan lain sebagainya. Itu juga saya kira harus menjadi catatan. Ada juga data SafeNet terkait UU ITE misalnya Bang, yang kemudian kita juga makanya mendorong revisi karena pedoman interpretasi menurut kita belum menjadi dasar yang kuat gitu. Yang kemudian bisa digunakan. Contohnya kemarin saya baru baca itu terkait dengan kasus Stella yang ternyata pedoman interpretasi tidak digunakan sebagai dasar, tidak diindahkan oleh jaksa penuntut dalam menuntut Stella dalam kasus UU ITE. Itu juga ada catatan juga misalnya dari SafeNet di mana 38% yang menggunakan UU ITE, pelapor UU ITE adalah pejabat publik gitu. Dalam catatan 324 kasus di tahun 2016 sampai termasuk di dalamnya 2020. Ridwan Kamil. Kemudian ada ini, tapi Pak Jokowi nggak ada loh. Betul, makanya namun Pak Jokowi di sini bisa kemudian menyelesaikan janjinya terkait merevisi UU ITE Betul. sesuai dengan Ini sedang dalam penyelesaian. Nah, dan juga tidak menambahkan pasal yang multitafsir. Benar. Dalam kajian itu ada pasal 45C yang justru menambah pasal yang multitafsir. Kenapa? Ada frasa menimbulkan keonaran, itu tidak definisinya tidak jelas. Kemudian ada juga informasi atau di situ juga pemberitahuan yang tidak pasti atau yang berkelebihan. Itu juga tidak jelas definisinya di mana dinilainya. Nah, ini juga akan menjadi pasal multitafsir. Itu juga kita tambahkan. Benar. Artinya memang kita bersikap objektif. Misalnya dalam hal Telegram Kapolri kemarin, kami menilai itu langkah yang cukup Bagus, responsif, yang cukup Dapat responsif. apa nih Kapolri? Nah, belum tinggal dinilai ya? Kemarin kita kepolisiannya yang kita nilai. kepolisiannya. Jadi institusinya Dapat kita apa? anggap harus remedial. A atau B? Oh, remedial. Perbaikan. Oh, perbaikan. Karena tadi bahwa itu tidak melupakan kasus-kasus yang pernah terjadi di tahun 2020 misalnya tadi 1.500 aduan, 1.200 aduan, dan memang kemarin adalah langkah yang positif. Tinggal sekarang bagaimana implementasinya, bagaimana pengawasannya, bagaimana kemudian tindak lanjutnya agar itu tidak terjadi lagi. Itu. Jadi kasus yang di Tangerang itu memang viral. Tapi kan sebelum-sebelumnya banyak kasus ya, termasuk saya juga cerita yang di Hari Buruh itu Bang. Benar. Di Hari Pendidikan Nasional itu juga kami ceritakan BEM UI termasuk yang mendapat represivitas ditangkapi ke Polda Metro Jaya, ditersangkakan dan lain sebagainya. Nah, kami kira catatan penilaian dari kami itu bisa menjadi sumber perbaikan nantinya gitu. Itu seperti itu contohnya. Jadi kami juga tadi memiliki data juga, misalnya Riset Economic Intelligence Unit juga menyampaikan bahwa nilai terkait dengan indeks demokrasi kita terendah dalam 14 tahun terakhir, itu juga adalah salah satu nilai. Kita berada di bawah Malaysia, di bawah Timor Leste, di bawah Filipina juga dalam hal tersebut. Nah, memang benar kata Bang Fajrul, saya memahami bahwa banyak penilaian. Namun bahkan penilaian indeks demokrasi Indonesia dari BPS juga malah penurunan, tetapi di sana kan dia memperlihatkan ada aspek apa yang dinilai, variabel apa yang dinilai, kemudian ada juga apa indikatornya. Nah, memang ada indikator yang naik, ada indikator yang turun. Terutama dalam hal ini Bang Karni, yang masih problem itu adalah hubungan antar masyarakat, terutama dalam kasus intoleransi. Itu agak menurun tuh. Jadi antar masyarakat. Nah, termasuk juga dalam kasus Undang-Undang ITE yang dari catatan itu sebenarnya antar masyarakat yang menghadapi masalah, saling satu sama lain. Dan dalam hal ini pemerintah bisa mengambil bagian untuk kemudian. Nah, makanya Presiden memerintahkan untuk melakukan revisi itu kan dalam upaya, karena Presiden bilang ini kenapa jadi antar masyarakat yang berkelahi. Betul. Makanya Pak Mahfud sama Pak Yasona kita kasih E. Karena tidak menjalankan kemudian. Sempat ketemu nggak dengan Pak Yasona dan Pak ini? Gitu. Karena kan mereka yang sekarang yang memimpin untuk acara evaluasi maupun membuat kita sudah mengajukan. Tapi belum ada ketemu jawaban. Belum ada jawaban. Dan kita sudah mengirimkan kajiannya. Kita sudah mengirimkan kajiannya. Bang Garni yang mengundang. Belum pun masyarakat sipil sebenarnya. Elemen masyarakat sipil sudah banyak juga yang menyuarakan terkait UU ITE tadi, Bang. Itu makanya kita kasih kedua itu karena sudah jelas bermasalah, kasusnya banyak, bahkan tadi Pak Presiden juga sudah menyampaikan, tapi terus tidak ada tindak lanjut. Gitu. Sekarang itu yang kemudian
itu juga dari salah satu dasar kajian kami. Iya, gitu. iya. Baik. Mohon maaf waktu lip service kan juga kenapa kami buat itu karena pernyataan Pak Presiden ternyata tidak ditindaklanjuti lah Mau nanya ibaratnya juga, kebijakannya. selama jadi pimpinan BEMSI, ada nggak janji-janji yang dipenuhi Oh, saya 100%? pimpinan BEM UI. BEM UI. BEM UI. Semua janji dipenuhi nggak? Walaupun tidak dipenuhi, kalau ada yang kritik saya akan terima dan saya akan perbaiki. Kira-kira itu yang kira-kira kalau itu yang kita harapkan kalau juga melakukan terjadi. penilaian self assessment, Oh, kita diawasi Bang oleh DPM UI. makanya Jadi kita ada namanya rapat dengar pendapat tiap bulan. Di situ ada saran, kita akan tindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, kalau ada bulan self depannya, assessment, Leon kira-kira menilai dapat apa nih Leon sebagai pimpinan BEM Oh, UI? sejauh ini sih tidak ada kemudian kritik yang berlebihan sejauh ini. Tapi Kira-kira dapat tapi nilai penilaian itu harus dilakukan justru oleh lembaga Nggak eksternal, mau dia. Bang. Oleh stakeholder dalam hal ini misalnya Iya, IKMUI. iya, iya. Iya, Nah, iya. termasuk Iya, iya, iya. pemerintah Bukan- Iya, iya. bukan diri pemerintah sendiri. Republik Indonesia Iya, iya, dalam hal iya, ini iya. dinilai oleh elemen masyarakat. Benar, benar. Misalnya dalam hal ini Sekarang saya mahasiswa balik. BMSI gitu. Sekarang saya balik. Jubir sendiri penilaiannya apa? Saya kira-kira Oh, enggak. terhadap Penil- siapa? penilai- Oh, dia Saya menurut saya. tidak akan menilai kalau tidak punya dasar atau kajian. Oh. Karena harus dipertanggungjawabkan. Kalau Oke. gitu saya tanya balik, menurut Bang Fajrul penilaian pemerintah kalau di self assessment Saya ke saya. terhadap kabinet Indonesia Maju. Saya memakai ini aja ya. Saya memakai yang karena supaya agak objektif, saya Oh. pakai yang dilakukan oleh Litbang Kompas Ya. atau ini, Ya. itu jadi bandingan. Betul. Saya pikir B sih. Ya, Saya oke. pikir B. Nah, makanya saya tadi tidak bisa jawab ke saya Presiden karena kan juga bilang penilaiannya ya. ada di DPM Baik. bukan ada di Saya saya. pikir B, cukup saya pikir. Apa reaksi dari ya dalam hal ini pemerintah Jokowi terhadap penilaian BEM ini kemarin? Nah, Bang Karni, mereka itu kemarin demo dan sudah menyerahkan penilaiannya itu kepada Pak Muldoko. Pak Muldoko turun langsung Maaf ya. Bang, saya koreksi itu bukan BMSI yang BEM UI ikuti. Oh my Itu God. satu lagi ada. Ini BEMS yang mana lagi? Itu beda. Itu beda lagi. Saya ingin Oh mengklarifikasi. begitu ya? Iya, Jadi Leon nggak ikut kemarin ketemu dengan Pak tidak. Muldoko? kami Oh tidak. jadi itu bukan? Bukan. Jadi Leon ini BEMS yang mana? Kita BMSI kerakyatan, isinya BEM UI, contohnya BEM UGM, KMITB, BEM UNES, BEM Universitas Brawijaya, ITS, dan Kalau gitu lebih kita dari apa ini 150. Bang Karni? Kita BEM merah putih. Bukan. Ini permainan semakin canggih di negara ini terlihat. Iya, iya. Tadi nggak apa-apa, tadi boleh diteruskan Bang. Diteruskan. Cuma ini informasi yang mengagetkan saya. Karena kemarin kan itu karena mereka mengatakan sebagai BEMSI dan kalau kita lihat karena saya kan cuma melihat tidak turun langsung, betul, saya lihat betul. ada jaket kuning dan segala anak-anak UI turun Oh, bukan. juga nih. Itu saya beda, pikir Bang. kayak gitu ya. Itu jaket kuningnya bukan UI. Oh, jaket kuningnya PNJ itu. Oh my god. Udah, oke deh. Baik, pertanyaan saya kalau untuk Tapi Saya tapi B tadi. Saya tapi B. catatan ya, saya tentu menghormati juga BMSI Rakyat Bangkit yang menyerahkan kajian ke Pak Muldoko Nah karena itu juga udah diterima bentuk oleh Pak Muldoko, menyuarakan Pak Mas aspirasi Bangkarni. dari mereka Jadi nggak juga. apa-apa ya. Karena kan negeri ini kan 270 juta, Betul. macam-macam beragam. Makanya nanti ada BEMSI merah putih, ada BEMSI kerakyatan. Kalau saya dengan Bang Karni, BEMSI NKRI, misalnya kayak gitu kan ya. Dan yang lain-lain, it's okay. Ya. Yang penting kan tugas pemerintah kan memang menjaga, mempromosikan hak asasi manusia kan ya. Salah satunya adalah hak untuk menyatakan Betul. pendapat itu. Nah, Presiden Joko Widodo kan berupaya mati-matian lah supaya memang demokrasi itu ada dan kemudian kita ingin mengatakan bahwa ke depan Pak Jokowi ini cita-citanya nih Bang Karni bahwa demokrasi dengan kesejahteraan itu bisa berjalan. Ada sejumlah penelitian di dunia kan, demokrasinya nggak jalan, tapi kesejahteraannya jalan. Ada sejumlah negara. Tetapi ada juga negara yang kesejahteraannya nggak jalan, demokrasinya jalan. Nah, Presiden tantangan terbesarnya ini sampai tahun 2024 hingga menjelang nanti ke 2045, keinginan kita adalah ini bisa paralel nih. Dan ini memang tantangannya besar sekali. Dan selama 2 tahun terakhir ini kan sebenarnya yang paling berat kan karena kita berhadapan dengan pandemi ya. Makanya sampai Presiden bilang di depan publik malah mengatakan, saya pertaruhkan ini reputasi politik saya, yang penting bisa menyelamatkan rakyat Indonesia. Alhamdulillah tadi ada pujian juga dari Bang Karni. Ya mungkin dapat B ya. Dalam urusan kesehatan. Oh, kesehatan malah dapat A tadi kan? Dapat A. Ya, karena bisa meredam. Tapi kalau dalam hal demokrasi, ya mungkin pertanyaan untuk Pak Jubir. Itu yang di Aceh itu misalnya dosen Ya, dosen dari Universitas Kuala.
Masalahnya kan dia itu ditindak oleh polisi. Dan orang ditindak oleh polisi itu walaupun belakangan dapat Dapat amnesti, amnesti. itu mengalami rasa takut pasti. Jadi bukan menghilangkan rasa takut aja, bukan menghilangkan hukuman tadi, tapi juga harusnya kan pemerintah itu menghilangkan rasa takut di antara warga. Sehingga yang aspirasi dari Pak dosen tadi seharusnya nggak kena tindakan. Itu juga yang kita perjuangkan di isu pendidikan, bahwa jaminan kebebasan akademik tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga termasuk untuk dosen misalnya. Makanya saya terus-menerus tuh menyatakan, Leon, sama teman-teman jangan takut turun ke jalan, jangan takut menyuarakan pendapat. Tapi kadang fakta di lapangan membuat kita takut, gitu-gitu lah kira-kira Bang. Ya, tapi kan memang harus ada menghormati hak dan kewajiban juga, Leon. Karena misalnya kayak kita mengatakan bahwa misalnya di dalam Undang-Undang 998 memberitahukan 3 hari sebelumnya. Itu juga kita terus kemudian ketika kemudian aparat keamanan ikut, itu karena ikut menjaga kan. Karena untuk menjaga haknya si pendemo supaya mereka bisa menjalankan hak konstitusionalnya dan kemudian juga tidak mengganggu masyarakat umum kan seperti itu. Jadi menurut aku di titik inilah selain ada tadi kan yang namanya struktur demokrasi adalah ada peraturan demokrasi, tapi juga kultur demokrasi harus kita bangun. Jadi saya dan teman-teman termasuk Bang Karni kan ini berusaha nih mati-matian menjaga dan membangun kultur demokrasi. Nah, makanya Presiden Joko Widodo waktu memanggil Suroto itu upaya menangkis ketakutan sebenarnya Bang Karni. Itu tiba-tiba kan diamankan gitu ya. Lalu kemudian oleh Presiden langsung dipanggil ke istana. Itu upaya untuk meluruhkan, oh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan makanya ketika Leon juga kan menulis di media sosial, kan ribut. Saya juga sempat diskusi kan dengan Bapak kan. Saya bilang, jangan sampai Pak, teman-teman mahasiswa kena colek-colek nih. Jadi Bapak harus bicara. Beliau bicara. Beliau bilang nggak ada masalah. Karena kritik, dia bilang adalah jantung demokrasi, dan karena itu tidak boleh. Tugas negara, khususnya pemerintah, adalah melindungi orang yang memberikan kritik. Saya sempat diskusi tuh dengan Presiden. Itu, Leon, supaya kamu nggak dicolek tuh, Leon. Karena kami agak ngeri juga. Karena seperti Bang Karni bilang, kalau sampai mahasiswa ini dicolek ya, ketakutan tuh memang tumbuh, Bang Karni. Nah, dalam kasus yang Aceh itu juga, itu kenapa Presiden turun langsung untuk mengatakan bahwa memang benar. Bukan pelepasannya itu yang penting. Tetapi supaya orang tidak ketakutan dalam menyampaikan pendapat ini. Nah, makanya juga saya mati-matian bersedia datang ke sini ingin melayani Leon, kan? Ini yang kemudian nanti harus dipastikan di lapangannya juga terjadi demikian. Makanya, karena ya kita kan, saya juga sempat menceritakan kejadian di Hardiknas bagaimana sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya, bahkan yang ditangkap justru di perjalanan pulang misalnya. Terjadinya seperti itu. Itu juga yang menurut saya di kampus-kampus lain juga tadi ada drop out. Ini memang kalau saya bilang hal yang disyukuri, tapi menjadi ironi. Kalau saya bersyukur, saya tidak di drop out. Tapi ironinya karena di kampus-kampus lain ternyata kejadian misalnya. Nah, ini yang juga saya rasa juga menjadi catatan bahwa setelah proses jaminan tadi, perkataan tadi harus ditindaklanjuti. Misalnya sebagai tambahan ya Bang, ketika Pak Suroto itu, minggu lalu hari Senin saya juga berdemo dengan Pak Suroto. Oh ya? Terkait dengan peternak perunggasan jagung. Peternak perunggasan. Dan salah satunya itu memang terkait dengan tindak lanjut dari 4 arahan Pak Presiden yang disampaikan ketika bertemu Pak Suroto. Di mana ternyata saat itu harga live bird, ayam hidup itu masih di bawah acuan Permendak nomor 7 2020. Sehingga Pak Suroto demo bersama saya, ada foto-fotonya, kita membacakan maklumat gitu, tuntutan bagaimana arahan itu harus ditindaklanjuti. Saat itu harga masih di bawah, kemudian kuota impor GPS juga tidak jelas bagaimana transparansinya di publik, sehingga oversupply, jadi harga jadi yang diterima peternak di bawah HPP, sehingga minggu lalu akhirnya 4 hari setelah demo itu banyak video membakar yang dikirim oleh peternak langsung, mereka membakar kandang ayam dan lain sebagainya. Dan itu Pak Suroto dan juga yang protes malah petani jagungnya juga Pak Bang Karni, karena mereka bilang mereka bertemu dengan saya mengabarkan,
kami baru menikmati Mas Fajrul ini harga jagung yang baik, tapi kenapa Enggak, kemudian jadi begini? Memang persoalannya peternak itu kecewanya bukan gara-gara harga murah toh, tapi harga makanan ternak naik. Ya, di sisi lain HPP harga jual di bawah Iya. HPP, jadi ya merugi terus kan gitu. Padahal sudah ada Permendak. Salah satu tuntutannya disesuaikan HPP-nya dengan Ya. Permendak yang sudah diatur misalnya. Itu Maka- sebagai catatan tambahan bahwa ternyata Pak Suroto setelah itu juga ikut berdemo bersama kita. Nah, berarti Pak itu Suroto berkaitan- makin berani kan? berkaitan Setelah dipanggil ke istana. dengan tindak lanjutnya. Nah, sekarang berarti tambahannya, kalaupun kemudian tadi kritik sudah, rasa aman sudah ada misalnya di beberapa tempat ya. Saya tambahkan Iya. di beberapa tempat. Karena di banyak lapangan juga, misalnya di Semarang waktu aksi terkait dengan KPK banyak kemudian direpresif misalnya. Itu adalah bagaimana menindaklanjuti kritik tersebut. Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bisa merespon juga kritik yang tadi diterima. Itu tambahannya. Jadi sekarang sporadis lah baru ya. Kenapa? Sporadis Ya, rasa aman karena itu. banyak juga yang masih viral based policy, Bang. Viral dulu, baru tindak lanjuti. Ya, itu juga banyak kayak gitu. Baik, Gitu. yang menarik bagi saya tadi itu yang ketemu dengan kepala KSP lah, Iya. Pak Muldoko kemarin. Tapi kan BEM-nya bukan. Bukan dia, rupanya ada BEM stuntman. BEM perjuangan. Jadi tadi kalau kata Bang Fajrul banyak aliansi Iya. yang tentu itu adalah Kepentingannya beda-beda. hak yang ber, Kalau boleh tahu apa bedanya? itu adalah hak yang berbeda-beda setiap BEM memutuskan itu. Boleh tahu nggak apa Ah, bedanya? itu keputusan internal masing-masing. Oh Bang. gitu ya. Keputusan Kali internal aja masing-masing. ada kedekatan dengan partai tertentu. Oh enggak, saya gitu enggak akan, ya. saya enggak akan menjawab tersebut apalagi kalau tidak ada bukti. Jadi Oh intinya gitu ya. punya kepentingan yang berbeda-beda dan keputusan internalnya juga Ya, berbeda-beda. tapi nggak apa-apa. Namun, Nggak betul, apa-apa. kita Nggak ada hormati masalah. semuanya karena itu adalah otonomi masing-masing BEM kampus. Tapi gitu. jadi bagus juga nih. Jadi sekarang pendengarnya Bang Karni ini Karni Ilyas Club jadi tahu bahwa ada BEMSI kerakyatan, ada BEM siapa lagi? rakyat bangkit. Rakyat Bangkit. Ada Kenapa BEM- BEM Anda nggak minta ketemu Pak Muldoko Ya. atau hanya mereka yang minta? Oh, waktu itu saat itu kita ini sebagai catatan kita memutuskan tidak mau bertemu dengan oke. Pak Muldoko karena kita mau itu kita menyerahkan kajian langsung di situ No, oke. dan baru kemudian ditindaklanjuti atau dijawab. Jadi kita tidak mau didiskusikan lagi karena waktu itu Oh. ajakannya berdiskusi. Menurut kita permasalahan-permasalahan tersebut adalah bukan permasalahan yang harus didiskusikan lagi dengan Pak Muldoko. Ya, Baik, baik, mungkin saya. Tapi kan itu banyak ketua BEM dan itu adalah kesepakatan daripada aliansi yang kemudian Baik. akhirnya kita lakukan. Ini Bang Karni, makanya demokrasi sedang baik-baik saja. Semua orang ikut di dalam upaya membangun kebijakan-kebijakan pemerintah, Baik, memperbaiki. Ya, ini gunanya demokrasi kan? Ini kayak rapat dewan mahasiswa. Loh, saya kan pimpinan mahasiswa dulu di ITB Bang Karni. Ya, tapi ucapannya dulu dengan sekarang sejuk. Dulu kayak Leon juga. Makanya sebenarnya kita berharap, terutama Bang Fajrul terkait DO, karena Bang Fajrul juga kan dulu aktivis yang memahami bahwa ada Ya, saya sudah dapat Bang represivitas Karni di dalam kampus. data-datanya dan Itu saya bisa sudah ditindaklanjuti. kasih kepada beberapa pihak. Saya bilang ini coba dikaji ulang. Ini apa sebenarnya masalahnya? Jangan sampai kita salah menerapkan kebijakan yang terlalu keras. Kenapa jadi orang hanya sekedar hanya mengkritik tentang uang kuliah tunggal kok bisa di DO? Iya. Nggak masuk akal. Nggak ada di dalam akal Ya, kita gitu. itu memang nggak ada makanya kenapa kita kasih Gak E masuk di akal Panadi. tapi terjadi. Ya, Makanya. itu dia. Nah, itu makanya Gitu. saya minta dikaji tuh Bang Karni. Iya, harusnya Betul. Pak Jubir yang turun tangan. Ya. Tapi tinggal 2 hari lagi nih Bang. Gimana nih Bang? Kita minta ke siapa nanti? Gitu. Ya, jadi udah terlambat. Ingat. Makanya kita kasih E Baik. aja Panadi. Baik pemirsa, seorang revolusioner yang paling radikal sekalipun akan berubah menjadi konvensional sehari setelah revolusi selesai. Anna Arendt, filosofi Jerman. Benaran, filsuf. Kita ketemu lagi Karni Ilyas Club yang akan datang. Hidup Karni Ilyas Club.